Assalamualaikum, hai kak. Semoga kabar kalian selalu apik-apik kewabeh. Sama Cak Odas nih, kita balik ngebahas film dari Cina lagi. Judulnya Night of Shadows Between Yin and Yang. Aktor utamanya Jackie Chan di sini. Nyok, kita langsung ke filmnya. Nyok. Di awal film kita akan melihat siluman ikan raksasa yang berusaha ditangkap oleh seorang pria pemburu siluman bernama Po Song Ling. Dia dibantu oleh beberapa siluman jinak yang selalu menjadi asistennya saat dia menangkap siluman jahat. Po menangkap siluman ikan itu menggunakan sebuah buku dan kuas besar yang disebut buku Yin dan Yang. Dia bisa membuat segel rantai emas dengan kuasnya, sedangkan bukunya dipakai untuk memasukkan siluman jahat yang ditangkapnya. Scene pindah di sebuah kota yang saat itu sedang banyak kasus pencurian. Di sana ada kepala polisi yang namanya Chen, dan beberapa anak buahnya nyoba mencahin kasus itu. Salah satu anak buahnya yang namanya Yan Fei memberikan ciri-ciri pencuri lewat barang bukti yang ditemukannya di TKP. Tapi kepala polisi Chen nggak percaya dan malah nangkap para penjaga toko dan berkata bahwa itu adalah kasus pencurian yang dilakukan oleh orang dalam. Saat akan meninggalkan TKP, polisi Chen dihentikan oleh beberapa ibu-ibu yang mengeluhkan tentang Po Song Ling yang selalu menceritakan soal siluman dan berusaha menjual buku yang ditulisnya kepada anak-anak mereka. Karena kepala Chen merasa itu kasus kecil, dia pun memerintahkan Yan Fei pergi bersama ibu-ibu tersebut ke tempat di mana Po tinggal. Ketika mereka sampai di rumah Po, para ibu-ibu langsung melabraknya. Tapi dengan kemampuan salah satu silumannya, ibu-ibu itu dibuat lupa ingatan dan malah beli bukunya. Kemudian mereka pergi dari sana karena kan udah hilang ingatan. Sementara Fei menemukan perhiasan di leher salah satu ayam peliharaan Po. Fei curiga bahwa Po adalah pencuri yang sedang dicari. Saat Po akan diikat oleh Fei, Po pun berkata bahwa dia bukanlah pencuri, tapi dia tahu siapa pencuri sebenarnya. Dia pun lalu mengajak Fei untuk menangkap pencuri itu sama-sama. Saat akan pergi, Fei dihampiri oleh salah satu asisten Po yang bernama Wang Yun. Kemudian si Fei pingsan karena dia terkena kentut oleh asisten Po. Saat Fei tersadar, dia terkejut karena terbang di atas langit. Dia nggak tahu kalau dirinya sedang naikin siluman asistennya Po. Siluman ini punya kemampuan merubah dirinya ke dalam bentuk perahu kecil yang dapat melayang. Dia juga bisa memanjangkan tangan dan kakinya. Sesampai di kota, Fei terkejut karena melihat kantong yang bergerak sendiri. Lalu Po membuka mata batin dan membuatnya bisa melihat siluman. Ternyata kantong itu sedang dibawa oleh seekor siluman babi. Saat mereka mengikutinya, babi itu sedang berbicara dengan seorang pria tua. Dan ternyata siluman babi itu diperintahkan untuk nyuri oleh orang tua tersebut. Dan sebagai gantinya, siluman babi bisa membawa keledai miliknya karena si siluman babi ini suka sayang sama keledai itu. Po yang telah sampai di sana langsung menangkap siluman babi ke dalam botol. Sedangkan Fei mengejar orang tua yang kabur. Ketika Fei mengejarnya, tanpa sengaja mereka berdua jatuh ke hadapan kepala polisinya. Polisi Chen berkata dia yang nangkap pencuri itu. Saat Fei menyangkal dan berkata dialah yang telah menangkapnya, Chen malah mecat Fei dan merintahkan pergi dari markas mereka. Di sisi lain terlihat dua gadis yang sedang berjalan di sana. Salah satu gadis ini cantik. Maksudnya putri dari kepala distrik. Salah satu gadis ini masuk ke sebuah toko cermin karena mendengar bahwa toko itu mempunyai cermin ajaib yang bisa membuat wanita menjadi cantik. Udah cantik malah jika bercermin pada malam hari. Dia pun bertemu dengan pemilik toko, yaitu wanita bernama Peng Lin. Saat sedang bercermin, Peng Lin meniup wanita itu hingga membuatnya tak sadarkan diri. Kemudian wanita itu berjalan keluar. Dan di luar toko tiba-tiba ada sebuah tandu yang melayang sendiri ke arah wanita muda itu. Kemudian dia naik dan dibawa terbang menuju tempat tinggal Peng Lin.
Ketika tanduk itu pergi dalam perjalanan, ada kertas mantra yang melayang di tanduk itu. Dan ternyata yang membawa wanita tersebut adalah kawanan siluman. Yang melempar tersebut adalah pria yang bernama Yan Qixia. Tak lama kemudian, dia kedatangan sosok siluman cantik yang namanya Xiao Qing. Pertarungan pun terjadi di antara mereka hingga Yan berhasil menangkap siluman itu. Dia hanya menginginkan pil siluman milik Xiao Qing. Pada saat tersebut, Xiao Qing mampu membebaskan diri dan membuat Yan Qixia terpental. Dan Xiao Qing pun pergi dari tempat itu. Sementara itu terlihat siluman babi yang telah dimasukkan oleh Po ke dalam botol mencoba melarikan diri lagi. Saat akan kabur, siluman babi tertangkap lagi oleh Po. Babi itu pun memohon untuk dikeluarkan dengan imbalan akan memijat pundak Po. Ternyata siluman babi itu juga adalah salah satu asisten Po yang kabur karena telah jatuh cinta sama seekor keledai. Agar siluman babi itu nggak kabur lagi, Po masang 2 lonceng pada lengan bajunya. Nggak lama, Fei datang dan minta untuk diangkat sebagai murid. Dia ingin menjadi orang yang kuat. Awalnya Po nolak dan dia mengatakan nggak bisa jadi gurunya. Scene pindah di tempat Xiao Qing dan Penglin yang bawa wanita itu ke tempat tinggalnya. Di sana juga terlihat Penglin yang mengubah wanita tadi menjadi sebuah lukisan sebagai makanan siluman tersebut. Menyadari putrinya hilang, ditemani oleh istrinya dan juga kepala polisi Chen yang diminta menyelesaikan kasus itu dengan segera. Pagi harinya, Po terkejut karena banyak makanan di rumahnya, yang ternyata itu adalah masakan Fei. Dia makan dengan lahap. Tapi setelah tahu bahwa ayam yang dimakannya adalah ayam kesayangannya, dia pun pergi sambil nangis. Tak lama kemudian, siluman asisten Po datang dan bawa kabar bahwa telah terjadi penculikan di kota. Yang Fei mendengar itu langsung ngajak gurunya pergi memeriksa toko cermin. Awalnya Po nolak, tapi saat menjanjikan akan dibelikan 10 ekor ayam, dia pun jadi semangat dan bersedia membantu. Sesampainya di toko cermin, siluman babi dengan kemampuan penciumannya nemuin selendang milik wanita yang cantik tadi. Lalu kemudian kemampuan pipi yang mampu melihat kilasan masa lalu melalui benda yang disentuhnya. Mereka tahu bahwa gadis itu diculik oleh siluman. Malam harinya Penglin pergi ke suatu tempat untuk beli arak dan gak sengaja melihat Yan Qixia yang berada di sana. Ia pun mancing Yan Qixia untuk ngikutinnya ke toko cermin. Sedangkan Fei saat itu ditugaskan pergi untuk mencari tahu tempat tinggal para siluman dan melihat Xiao Qing berada di sana. Di toko cermin terjadi pertarungan antara Yan Qixia melawan Penglin. Penglin yang merupakan siluman cermin benar-benar diuntungin dan dapat ngalahin gampang banget. Soalnya dia bisa masuk cermin kapan aja. Saat Yan Qixia akan dibunuh, tiba-tiba tangan keluar dari cermin dan menahan pisau milik Penglin. Kemudian Po datang dan menyerang Penglin. Akhirnya mereka bertarung. Po pun awalnya kesulitan, semuanya ada di scene. Tapi akhirnya berhasil nyegel Penglin dalam buku. Xiao Qing pun terkena serangan oleh Po. Yan Qixia yang terluka akibat pertarungan ternyata dibawa ke rumah Po dan diobati di sana. Gak lama Fei kembali dan memberitahukan lokasi tempat tinggal Xiao Qing. Saat akan ke sana, Yan Qixia memaksa untuk ikut tanpa memperdulikan luka di tubuhnya. Saat mereka bertemu Xiao Qing, Po langsung mengeluarkan bukunya dan mencoba menangkap siluman wanita itu. Tapi Yan Qixia malah menghalanginya hingga membuat Po dan Fei terikat. Xiao Qing berusaha membunuh Po dengan cara mengikat lehernya. Po hampir berhasil membuat segel menggunakan mulutnya, tapi dia malah dihalangi lagi oleh Yan Qixia dan meminta Xiao Qing untuk melarikan diri.
Pagi harinya, Fei membawa kepala distrik ke tempat itu untuk melihat lukisan putrinya dan berkata bahwa ini adalah ulah siluman wanita. Chen yang ada di sana juga malah menganggap Fei gila. Tapi kepala distrik yang bisa merasakan bahwa lukisan itu adalah putrinya, percaya sama Fei dan kembali mengangkatnya sebagai petugas. Malahan dia akan jodohin putrinya dengan siapa aja yang bisa nyelamatin putrinya. Di tempat tinggal Po, dia minta Pipi untuk membaca masa lalu Yan Qixia dan akhirnya terbongkar bahwa dulu ia adalah seorang siluman ular yang nggak sengaja ketemu sama Xiao Qing yang saat itu masih manusia. Mereka pun berkenalan menjadi dekat. Hingga suatu hari, si Yang ini sembunyi dalam bayangannya si Xiao Qing dan ingin menjadi manusia. Xiao Qing pun setuju. Akhirnya si Yan Qixia itu ngasih pil siluman ke Xiao Qing. Akhirnya mereka bertukar tubuh. Xiao Qing yang saat itu sudah menjadi siluman membunuh para perampok yang datang ke kuil. Akhirnya dia jadi iblis. Karena itulah Yan Qixia selalu berusaha mengambil kembali pil siluman dan berniat mengembalikan Xiao Qing menjadi seorang manusia. Mereka pun menyamar dan mempunyai rencana jika Xiao Qing terjebak, maka Yan Qixia akan menunggu di luar, dipanggil untuk mengambil kembali pil siluman. Xiao Qing terpancing rencana mereka, tapi di sini kita ngelihat kebodohan Yan Qixia. Dia yang merasakan kehadiran Xiao Qing malah berteriak-teriak manggil namanya. Xiao Qing pun datang nemuin dia dan bisa nebak rencana mereka semua. Akhirnya Yan Qixia diikat sama Xiao Qing. Xiao Qing yang sudah mengetahui penyamaran Po pergi ke ruang ganti dan menghisap wanita yang ada di sana. Ia pun lalu menyamar menjadi penari ada di scene. Tak lama Po menyadari bahwa penari itu adalah Xiao Qing dan minta Fei untuk membubarkan semua orang. Xiao Qing dengan kemampuannya bisa mengendalikan tubuh orang lain dan menyerang Po. Namun Po akhirnya bisa membebaskan mereka menggunakan kuas ajaibnya. Sementara para asistennya diminta untuk nyari Yan Qixia. Xiao Qing yang marah berubah ke dalam bentuk ular besar, membuat Po ingin cepat menyegel dia. Yan Qixia telah dibebaskan oleh para asisten Po, langsung berlari dengan cepat menuju ke tempat pertarungan. Po yang sudah nggak bisa nahan Xiao Qing akhirnya terpaksa membuat segel dan memasukkannya ke dalam buku. Saat akan disegel, roh yang telah dihisap Xiao Qing kembali kepada pemiliknya. Yan Qixia yang datang terlambat cuma bisa diem, tertegun. Kemudian Po minta asistennya untuk ngapusin ingatan Yan Qixia dan memberikan kehidupan baru dan identitas baru pada Yan Qixia. Kasus pun terpecahkan, Fei diangkat sebagai pahlawan, bahkan kepala distrik mengangkat Fei menjadi kepala polisi, menggantikan Chen. Di tempat lain, Pipi menemui Yan Qixia hidup dengan identitas barunya sebagai seorang pelajar. Tanpa sepengetahuan Po, Pipi ngembalikin ingatan Yan Qixia karena dia nggak tega ngelihat kisah cinta yang begitu menyedihkan. Hingga saat Po kembali ke rumahnya mabuk, tiba-tiba Yan Qixia datang dan ngerebut buku dan kuas ajaib milik Po. Dia pun membuka portal dimensi lain di mana tempat para siluman ditahan. Di sana dia melihat kakak dari Peng Lin dihukum dengan sambaran petir. Dan saat waktunya tiba, dia dijatuhi hukuman mati dengan cara dilempar ke lubang yang disebut dengan pintu iblis. Akhirnya Yan berhasil nemuin Xiao Qing yang telah dirantai dan ngobrol sebentar. Dia pun langsung ngebebasin dengan cara ngambil pil silumannya. Tapi kini ia harus menggantikan Xiao Qing terima hukuman mati. Saat ditarik ke pintu iblis, ternyata dia bisa ngelepasin rantai dengan menggunakan kekuatan kuas yang berada di tangannya. Bukan cuman itu,
Ia pun menghancurkan semua bangunan yang ada di sana, ngebuat para siluman jahat yang selama ini ditangkap terbebas dan keluar dari sana. Po dan teman-temannya nyusul ke sana, minta Yan Cixia untuk mengembalikan kuasnya. Namun karena Yan yang kembali menjadi siluman ternyata jadi jahat dan menyerang mereka semua. Yan menyerang menggunakan kertas mantra yang diubah menjadi wujud ular. Po dan teman-temannya pun terpisah menjadi dua kelompok hingga ular itu pun membagi dirinya menjadi dua. Akhirnya Wang Yu dan Pipi bisa menghancurkan ular itu dengan kekuatan mereka. Yan Cixia yang marah merubah dirinya menjadi kertas mantra yang kemudian membentuk seekor ular besar yang ngejar mereka. Kemudian Po dan lainnya mencoba mengarahkan Yan Cixia ke pintu iblis tapi gagal karena mereka menabrak salah satu bangunan dan terjatuh. Kuas itu pun terlepas dari tangan Po Siling. Yan Cixia yang terlalu kuat berhasil merebut kembali kuas tersebut. Saat akan melepaskan serangan terakhir, Xiao Qing datang dan manggil dia. Kemudian Xiao Qing pergi ke pintu iblis, Yan Cixia pun mengikutinya. Singkatnya, mereka berdua masuk ke pintu iblis itu dan mati bersama. Begitupun kuas ajaib yang jatuh bersama mereka. Po yang telah kembali ke rumahnya menuliskan cerita cinta Yan Cixia dan Xiao Qing ke dalam sebuah buku. Kemudian filmnya selesai. Oke Kak, sampai di sini dulu film kali ini. Sampai ketemu di update film lainnya. See you soon dan assalamualaikum.